saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan lebat, TPS 21 di Kota Cilegon ambruk. Dua pasangan calon gubernur Banten menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dekat kediaman masing-masing. Ratusan warga binaan Rutan Pandeglang antusias memberikan hak suara. Suasana berbeda di rumah tahanan kelas 2B Pandeglang. Seperti warga yang berada di luar tahanan, para warga binaan ini juga diberi hak untuk memberikan hak suara mereka memilih kepala daerah. Petugas PPS dan PPK Kelurahan sibuk melayani warga binaan permasyarakatan atau WBP yang akan mengikuti pencoblosan di TPS lokasi khusus 901 Rutan kelas 2B Pandeglang. 301 warga binaan memberikan hak suaranya yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 162 orang, ditambah lagi dengan daftar pemilih tambahan atau DPTB 129 orang, dan 10 orang tidak mencoblos karena beralamat di luar Banten. Di TPS khusus Rutan Pandeglang 901 seperti biasa, seperti di TPS pada umumnya. Cuman karena namanya TPS khusus kan posisinya di Rutan Pandeglang, karena warga binaan. Nah, kalau untuk jumlah warga binaan berapa? Hari ini pertanggal 27 November 2024 301. Nah, yang mencoblos DPT sama DPTB itu 306. 306 itu tambahan dari petugas KPPS. Sementara menurut Ketua KPPS TPS lokasi khusus 901 Kelurahan Pandeglang, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rutan Pandeglang berjalan dengan lancar dan tertib. Alhamdulillah dari mulai persiapan sampai dengan hari H saat ini berjalan cukup lancar dan mudah-mudahan juga sampai dengan perhitungan suara dan sampai dilaporkannya ke PPS sukses dan bisa kita menyelesaikan tugas kita sebagai KPPS. Di samping ini juga Karuta sangat mendukung juga dengan dukungan dari Polri dan TNI. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk mengamankan jalannya pemungutan suara, di sekitar rutan juga dijaga oleh sejumlah personil dari kepolisian dan TNI, termasuk tenaga keamanan dari Rutan kelas 2B Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bahkan pilkada juga diikuti oleh warga binaan yang menghuni sejumlah lapas dan rutan. Seperti dilakukan oleh ratusan warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Serang. Mereka antusias memilih kepala daerah di wilayah mereka. Seperti layaknya di TPS pada umumnya, warga binaan juga mengantri bergantian mencoblos calon kepala daerah, baik calon wali kota dan wakil wali kota, dan calon gubernur dan wakil gubernur. Namun warga binaan ada yang mengaku tidak mengetahui calon kepala daerah dan program yang dijanjikan oleh calon kepala daerah. Dari 719 warga binaan yang menghuni lapas kelas 2 Serang, hanya 536 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, sedangkan daftar pemilih tambahan berjumlah 91 orang. Tahu nggak apa calonnya sendiri? Oh, ini apa? Gubernur. Gubernur. Ya. Sebelum mau nyoblos tahu nggak Calonnya, programnya gitu? Enggak sih. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah ada sosialisasi berarti ada apa? Kampanye gitu ke lapas dengan sosialisasi ya. Meski berada di TPS khusus, Kepala Lapas kelas 2 Serang mengaku tidak ada intervensi dari pihak manapun pada penyelenggaraan di lapas. TPS di posisi di TPS-nya di ruang kunjungan. Alhamdulillah lancar semua dari tadi pagi, dari jam 7 sudah pergi, dari setengah 7 sudah dipersiapkan, dari tadi malam pun sudah dipersiapkan. Diimbau kepada seluruh warga binaan untuk mempersiapkan diri besok paginya. Jadi seluruh pengamanan pagi maupun untuk pengamanan malam sudah kami lakukan untuk
mengeluarkan lagi persyaratan. Untuk memastikan kegiatan pemungutan suara berjalan lancar, beberapa petugas juga berjaga di sekitar TPS. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Musli, seorang penyandang tunanetra warga Kampung Cipasung, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, antusias untuk memberikan hak suaranya di pilkada serentak untuk memilih kepala daerah yang baru. Meski memiliki keterbatasan fisik karena tidak bisa melihat, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk datang ke tempat pemungutan suara guna memberikan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten serta pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak. Didampingi kedua anaknya, Musli berjalan kaki menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Setibanya di lokasi TPS 09, Musli kemudian memberikan surat kepada petugas KPPS. Sembari menunggu panggilan, Musli terlihat berbaur serta berbincang-bincang dengan warga lainnya. Setelah mendapatkan surat suara, Musli kemudian menuju bilik suara didampingi petugas dan anaknya untuk menyalurkan hak pilihnya serta memasukkan surat suara ke kotak suara yang telah disediakan dan mencelupkan jari tangannya ke wadah berisi tinta sebagai bukti jika dirinya telah menyalurkan hak pilihnya. Musli menuturkan, saat pencoblosan ia masih merasa sedikit kesulitan. Kendati demikian, Musli memastikan semua surat suara dicoblos. Bahkan ia mengaku telah menyiapkan nama calon pilihan sebelum masuk ke bilik suara. Ia berharap siapapun yang nantinya menjabat kepala daerah bisa lebih memperhatikan kaum disabilitas seperti dirinya. Ya, kesulitan nggak sih di dalam, Pak? Kalau menurut saya sih sebagai seorang tunanetra agak sulit gitu. Makanya disasar-sasar dulu, diraba-raba dulu gitu. Diraba-raba dulu, baru dicoblos. Terus tadi pasti nyoblos ya? Nggak golput? Waktu yakin Pak lah. Ada pilihan? Saya nyoblos, ada pilihan saya. Sudah disiapkan dari rumah atau gimana? Waktu udah siapin saya. Wah, kertasnya saya udah bawa dari rumah. Pak, untuk harapannya sendiri apa sih Pak dalam Pilkada Serentak 2024 ini? Saya mengungkapkan kepada pemerintah yang menang gitu ya Pak ya. Tolonglah perhatikan seperti saya yang tunanetra ini, ya tolong dibantulah gitu. Tidak hanya Musli, di TPS 09 ini terdapat 4 orang penyandang disabilitas tunanetra. Sementara jumlah DPT berjumlah 553 orang. Pilkada Serentak 2024, alhamdulillah di TPS 9 ini pengunjungnya sudah ramai walaupun masih pagi ya. Sangat antusias sekali untuk mencoblosnya. Dan ada di TPS 9 ini ada semuanya ada pemilih 553. Untuk tunanetra di sini ada 4. Yang tunanetra itu dipastikan hadir semua tadi, udah hadir semua ya? Yang tunanetra hadir semua. Untuk memudahkan para penyandang tunanetra, pihak KPU juga sudah menyediakan surat suara khusus. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.